Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Firenza Laveda. Videoku kali ini adalah part 2 dari videoku sebelumnya. Listen to me. Masa kecilku kujalani seperti anak kecil pada umumnya yang senang bermain. Tapi aku jarang keluar rumah karena mama sering membelikan aku mainan. Sehingga aku lebih nyaman di rumah daripada bergabung dengan teman seumuranku. Aku juga nyaman karena ada sosok yang menemaniku bermain. Saat mama masak atau mama mengerjakan pekerjaan rumah, mama seperti mendengar aku lagi ngobrol sendiri. Tapi mama seperti udah terbiasa dengan tingkahku. Kadang aku juga bilang, "Mah, temanku datang. Mah, temanku manggil-manggil. Mah, temanku ngajak main. Mah, temanku gangguin aku." Tiap mama papa ngajak kemana gitu apabila waktunya malam, komentarku pasti tentang hal gaib. Mulai dari lihat putih-putih, bisa di kegelapan, di pinggir jalan, di atas pohon, di bawah pohon. Kebiasaanku ngobrol sendiri kira-kira sampai kelas 1 SD. Mama selalu memberi aku pengarahan agar aku bisa memposisikan diri, agar orang lain atau temanku tidak takut padaku. Pernah ada tetanggaku yang meninggal. Aku seperti melihat orang yang gak ada itu lagi duduk di dalam rumahnya. Padahal jelas-jelas itu adalah jin yang menyerupainya dan sengaja ingin membuat manusia takut. Pernah aku diajak mama takziah ke tempat teman mama yang meninggal. Oh my god. Di sana aku melihat ada sosok yang mirip almarhum lagi menatapku dengan wajah yang pucat. Tak lama kemudian aku mulai ngerasa pusing dan mual. Lalu segera aku mengajak mama pulang. Awal pindah ke Jawa, papa sering ngajakin aku goes di sore hari. Saat itu aku lagi sama papa dan sepupuku. Kita melewati kebun yang banyak orang bilang di situ angker. Awalnya sepupuku berada di depan, kemudian dia mengerem sepedanya dan menyuruh aku untuk di depan karena dia takut dan dia tahu bahwa di situ simpul. Alamak, aku lihat ada orang tergeletak di tanah sembari kesakitan gitu. Kurem dong sepedanya. Instingku seolah ingin menolong. Saat kulihat papa dan sepupuku, kenapa mereka cuek-cuek aja? Setelah itu kulihat lagi ke orang itu. Dianya udah hilang. Sampainya di rumah, kuceritakan kepada Eyang. Ternyata emang benar, di situ pernah ada eksiden. Sebelum pandemi dulu aku les vokal. Tempat lesnya nggak jauh sih dari rumah. Tapi lesnya itu selalu malam. Dan saat perjalanan menuju ke tempat les, aku ngelihat ada orang berbaris, berbaju putih, banyak banget di tepi jalan. Kutanya mama, "Ma, kenapa ya tadi di pinggir jalan itu ada orang berbaris berbaju putih banyak banget?" Terkejut dong mama. Terus mama bilang, "Itu jalan menuju arah kuburan." Saat aku kecil, aku juga suka usil, bikin mama marah, susah dibilangin. Saat itu, aku bertingkah banget sampai bikin mama marah karena kita lagi bertamu di rumah keluarga. Lalu aku didudukkan di belakang sambil dinasehati sambil aku mewek. Do you know what's happened? Ada jari-jari tangan muncul di dinding. Awalnya hanya satu jari, lama-kelamaan kelima jarinya muncul. Ya, semacam jari raksasa dan mau menakutiku. Lalu ku bilang dong ke mama, "Mah, itu apa?" Mama masih aja ngomelin aku. Akhirnya aku bilang, "Mah, di sana ada tangan besar." Baru deh mama percaya. Akhirnya mama ngajak aku pindah tempat sembari menenangkan aku. Oke, sekarang aku bercerita tentang sekolahan ya guys. Di mana-mana yang namanya sekolahan itu sudah pasti banyak story yang aneh-aneh. Terutama hal-hal yang seram. Kalau di TK aku dulu, aku sering melihat ada sosok dan juga suaranya. Aku 2 kali pindah SD. Sebenarnya SD ku dulu terletak di tengah kota.
Tapi ya sempat aku melihat ada yang aneh-aneh. Tapi lebih sering ke suara-suara gitu. Dan mama juga selalu berpesan, Viren jangan suka ngelamun ya. Jangan bercandaan yang berlebihan. Itu terus pesan mama. Tapi ya emang bener sih. Mamaku punya banyak saudara, so otomatis dong aku punya banyak sepupu. Saat itu aku sama kakak sepupuku lagi di kamarku. Kita lagi bercandaan ketawaan sambil divideoin kakakku. Tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Viren. Spontan dong video itu dimatiin kakakku. Kita saling berpandangan dan bertanya-tanya, siapa yang manggil aku? Kukira mamaku. Ternyata mamaku lagi keluar sama tanteku. Terus kutanya Eyang. Ternyata Eyang lagi nonton TV di kamarnya. Terus kutanya Ami sebutan untuk budeku. Dia juga lagi di kamarnya main HP. Kita putar berulang-ulang video itu. Dan memang benar, suara panggilan namaku itu masuk ke videonya. Suaranya pelan seperti dari kejauhan. Padahal kalau jauh itu sebenarnya dia lagi ada di dekat kita. Dan lagi ada di kamarku. Saat mama datang, ku ceritakan kejadian itu ke mama. Mama langsung berdoa dan nelpon temannya yang indigo untuk bantu bersihin kamar. Emang iya ada yang ganggu, entah siapa yang dari luar, sehingga ngikutlah si X itu, nyangkutlah di rumah. Sampai sekarang video itu masih disimpan. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Iya, nggak apa-apa. Ya udah. Kira 1 tahun yang lalu, keluarga kami pernah seperti diteror makhluk. Bisa ku bilang, dia itu hanya satu, tapi energinya kuat, sehingga bisa menjadi anak kecil atau orang tua. Saat itu sepupuku diperlihatkan sosok, dan yang satunya lagi dipanggil namanya. Dan aku juga mendengar ada suara orang lain. Bayangin, teror itu terjadi semalaman. Ternyata ada salah satu keluarga kami yang baru bepergian dari tempat wisata. Ngikutlah si itu. Tapi alhamdulillah, sekarang sudah aman. Guys, aku tuh hobi nyanyi. Jadi mama papa membelikan aku mic dan speaker agar aku bisa karaokean di rumah. Suatu siang aku sama mama lagi keluar. Kalau nggak salah saat itu aku lagi les catur dan Eyang lagi di rumah sendirian. Eyang mendengar speakerku tuh bunyi bengong seperti lagi dinyalain gitu. Eyangku tuh orangnya pemberani. Dari dulu beliau nggak pernah takut. Tapi saat itu feeling Eyang buruk karena Eyang tahu aku sama mama lagi keluar. So, siapa dong yang ada di kamarku? Niat Eyang mengecek kamarku, tapi ia batalkan. That's why, ya karena emang gak mau aja. Karena Eyang sudah tahu itu pasti something wrong. Saat kami pulang, pastinya kami gak percaya dong dengan cerita Eyang. Ya kali hantu bisa nyalain speaker. Saat kami cek, semua tombol di speaker itu volumenya maksimal. Mulai dari volume, bass, dan yang lain-lainnya. Segera kami berkonsentrasi untuk berdoa. Dan mama juga berkonsultasi dengan saudara mama yang indigo. Oke, fix. Ya memang ada yang usil dan sengaja ingin nakutin Eyang. Sosoknya seperti ini. Saudara mama pernah ada yang sakit. Dan kami semuanya panik mau membawa ke rumah sakit karena kondisinya sudah pingsan. Tahu nggak apa yang aku lihat? Aku bisikin mama, ada cewek duduk di dadanya sambil ngecekin lehernya. Kita langsung baca-baca doa dan kemudian sosok itu langsung hilang. Guys, I'm a human being, sometimes strong, sometimes afraid. Pesanku, saat kalian melihat hal-hal yang tidak kalian inginkan, ya udah, hadapi saja dengan tenang. Bila kalian di suatu tempat dan kalian berani, maka lanjutkanlah. Tapi, bila kalian merasa takut, bahkan mulai pusing, mual, maka jangan diteruskan. Bisa jadi energi mereka lebih kuat dan kita lagi lemah. Oke?
Dalam hidup kita memang berdampingan dengan mereka. Jangan sampai kita takut ya. Jangan juga kita sombong. Karena kita punya Tuhan yang menjadi perisai pelindung hidup kita. Oke? See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum.